mengukur ini kegiatan Demikian gitu internasional ya, Pak, pertama ya. kali ini. Gimana Iya. respon dari teman-teman yang di luar ini? Ternyata responnya cukup bagus, ya untuk yang dari luar negeri ya. 30 Maret ya kalau nggak salah akhir ya. Maret. Udah 2,5 ketum yang juta. ngomong, semua pasti percaya kalau kayak gitu. Apa kabar teman-teman penilai? Kembali bersama saya Putri dalam podcast MAPI Open, Opini Penilai. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan update terbaru dari asosiasi tercinta kita, yaitu MAPI. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Budi Prasojo dan Bapak Wahyu Mahendra selaku Ketua Umum dan Ketua 2 DPN. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Baik, Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana puasanya Pak? Lancar. Oke, mungkin kita langsung aja mau menanyakan, dan pastinya teman-teman di sini juga sudah penasaran ya Pak tentang update terbaru dari MAPI sendiri seperti apa. Mungkin di awal boleh saya tanyakan kepada Pak Budi ya, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Sesuai dengan program kerja kita, memang MAPI di tahun 2025 ini mencoba untuk melakukan dan melaksanakan program kerja yang sudah disepakati di dalam Rakernas kita pada Desember yang lalu. Itu memang dibagi menjadi 3 bagian besar soal kompetensi, di mana kompetensi ini kami MAPI maksudnya beserta organ-organ di bawahnya, baik komite, badan, bidang, kemudian dan lain-lainnya, itu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi menyelenggarakan baik pendidikan reguler, designasi maupun non-designasi. Dan ini sudah berjalan, bahkan beberapa hari setelah tahun baru itu langsung ada pendidikan. Yang artinya MAPI berkomitmen besar di dalam tetap menumbuhkan dan meningkatkan soal kompetensi ini. Karena ini adalah salah satu bagian paling krusial yang kritikal di dalam pembentukan jasa profesi penilai pada umumnya. Kemudian yang kedua memang bagian besarnya adalah kolaborasi. Kami MAPI dalam hal ini beserta badan-badan organisasi lain baik Dewan Penilai, IKJPP, Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik, dan DPK juga telah melakukan kolaborasi internal dan kolaborasi eksternal. Beberapa kementerian dan beberapa badan, baik BPK, BPKP, Kejaksaan Agung dan seterusnya, itu kita secara rutin dan simultan melakukan silaturahmi, kemudian presentasi, program dan apa-apa yang bisa kita kerjasamakan bersama. Termasuk juga dengan universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada beberapa MOU yang baik perpanjangan maupun MOU baru itu kita sudah jajaki. Yang ketiga mengenai keterbukaan. Nah, keterbukaan ini adalah hal yang kita mencoba sebagai organisasi itu tetap terbuka kepada anggota, stakeholder, dan para pihak masyarakat secara umum, bahwa apa saja sih yang dikerjakan oleh pengurus pada saat ini, apa saja sih yang dikerjakan oleh badan organisasi. Nah, ini kita informasikan salah satunya melalui podcast, media, dan seterusnya. Ini adalah bagian keterbukaan. Nah, 3 komponen utama itulah kemudian sampai kepada bagaimana kita sebentar lagi menyelenggarakan sebuah event internasional. Nah, apa itu? Mungkin
Mas Wahyu yang bisa menjawab. Wah, ini bikin penasaran ini Pak. Event berskala internasional ya Pak ya. Boleh diceritain nggak tuh Pak? Pak Wahyu ini ya berarti ya Pak ya bagiannya. Oke, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan April nanti 23 dan 24 itu akan menyelenggarakan satu event internasional. Kita namakan sebagai Indonesia International Valuation Conference. Ya, ini event internasional pertama kali di kepengurusan kita. Kemudian kalau di MAPI sebelumnya sebenarnya ada event besar juga semacam ini terakhir diadakan di Bali. Dari namanya saja kita kemarin sudah sempat berdiskusi panjang, ya, baru sehingga muncul aja, Indonesia International, ya, Indonesia International karena waktu itu diskusi namanya ada yang menggunakan Asia Pacific Conference, kemudian ASEAN dan sebagainya, tapi kemudian kita menetapkan satu nama yaitu adalah Indonesia International. Namanya itu terkait kita menggunakan kata-kata Indonesia. Kenapa? Ini label ini biar nanti berlanjut, ya, diselenggarakan di Indonesia. Bahkan diskusi kita dengan DPN yang lain, harapannya International Conference ini bukan hanya kali ini saja, tapi kalau bisa kita akan menyelenggarakan secara rutin. Dengan rutin. Tema yang lain. Ya, dengan tema yang lain tentunya. Ya, dengan tema yang selalu update ya harapan kita, sehingga ini akan sesuai dengan visi misi MAPI, di mana visi misi MAPI salah satunya adalah bertaraf internasional. Ya, tentunya kalau kita mau bertaraf internasional ya kita ikut bagian dari internasional. Ya, kita bagian dari internasional, bukan kita inklusif atau eksklusif sendiri, enggak. Tapi kita merupakan bagian dari bahasa kita, bagian dari warga penilai dunia yang lain. Dunia. Gitu ya. Jadi itu yang bisa jadi alasan. Ya, salah satunya ya sesuai visi misi MAPI dan kita maunya seperti itu. Sehingga muncullah ide itu dan namanya pun kita masukkan nama Indonesia International Valuation Conference. Jadi ada unsur Indonesianya yang menyatakan ini akan rutin diselenggarakan di Indonesia. Rutin, oke. Kalau rutin tuh Pak, berarti kalau tahun ini kira-kira topik apa sih Pak yang akan dibawakan? Tentunya pasti ada topik ya Pak ya kalau untuk event seperti ini gitu. Boleh diceritain Pak? Baik, kalau tahun ini ya ini kebetulan dari pemerintahan ini kan kita ada pemerintahan baru ya dari Pak Prabowo dan Gibran. Itu dari pemerintahan sendiri ada namanya Astacita. Ya, Astacita ada dua menarik yang di Astacita, yaitu adanya ekonomi kreatif, ya. Yang kedua adanya ekonomi hijau atau ekonomi biru. Ya, dua itu menjadi bagian dari kita penilai. Ya. Yang menjadi penilaian dari dua hal itu yang menjadi kita coba tangkap karena ini pemerintahan baru. Ya, tentunya ada semangat untuk pertumbuhan ekonomi dari dua hal itu. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi di leverage dari ekonomi kreatif. Ya, sehingga tema kita 2 hari itu ada 3 panel nantinya. Yang pertama adalah terkait bagaimana penilai itu menghadapi penggunaan teknologi ya. Kalau kita sekarang kan marak adanya AI, ya, bagaimana AI itu berperan di dalam penilaian. Kemudian disruption terhadap teman-teman nanti bagaimana, apakah kita siap menghadapinya. Itu panel yang pertama. Kemudian yang panel kedua terkait dengan ekonomi kreatif itu, ekonomi kreatif itu kita memerlukan penilaian terhadap IP, ya, hak kekayaan intelektual itu bagaimana menilainya. Ya, sehingga panel yang kedua kita datangkan atau kita bahas terkait dengan IP valuation. Ya, kemudian di hari keduanya
itu materi yang berikutnya adalah terkait dengan ekonomi hijau, yaitu adalah bagaimana social value atau social impact dari suatu penilaian itu. Ya, jadi 2 hari itu akan membahas 3 topik menarik tersebut yang tentunya kita juga sudah berdiskusi ya dengan apa namanya berbagai macam pihak termasuk yang di internasional, sehingga materi itu menjadi materi pilihan yang akan kita sajikan pada saat ini. Berarti akan diselenggarakan dalam 2 hari ya Pak? Iya, ya? dalam waktu Itu 2 hari. Kira-kira nanti siapa aja sih Pak yang bakal datang menjadi panelisnya, menjadi pembicaranya? Karena kan ini skala internasional ya Pak, kayaknya tentunya bukan hanya dari Indonesia gitu ya Pak ya, pastinya dari internasional juga akan hadir gitu Pak. Iya, yang pertama mungkin terkait ini dulu ya, siapa sih sebenarnya yang mengikuti dulu ya, atau target sasaran kita dulu ya, sebelum kita menyajikan panelis atau speakersnya nanti. Jadi kalau melihat diskusi kita dengan berbagai pihak yang support terhadap kegiatan ini, karena kegiatan ini kan tentunya dari awal kita sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Yang pertama kita berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, ya karena ya salah satunya karena memang regulator kita ya. Yang kedua ya memang hubungannya ini memang kita bagaimana kan meningkatkan ekonomi dengan tadi ya yang kita selenggarakan ini. Kemudian yang kedua kita juga support atau didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ini terkait dengan IP tadi, dengan hak kekayaan intelektual, di mana kita ketahui bahwasanya pemerintahan saat ini berharap dengan mendorong pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dari ekonomi kreatif. Ya, sehingga dari sisi struktur kementeriannya juga ada Kementerian Ekraf sendiri saat ini ya. Kalau dulu kan digabung dengan pariwisata. Ya itu. Kemudian yang ketiga kita juga didukung oleh IVSG. Jadi 3 pihak ini kita berdiskusi dengan materi yang tadi kita sampaikan. Ya, sehingga yang diharapkan siapa sih sebenarnya yang akan hadir di sini ya, tentunya karena kita menyelenggarakan ini awalnya karena visi misi MAPI, paling utama tentunya anggota MAPI ya. Untuk bagaimana anggota MAPI itu bisa ikut update terhadap perkembangan di luar sana. Ya, sehingga MAPI, teman-teman anggota MAPI ini memiliki tarafnya nanti kan kita sama dengan bagian dengan yang lain ya. Kemudian yang kedua, apakah hanya anggota MAPI? Tentunya tidak. Ya, kita juga mengundang pihak lain di luar teman-teman anggota MAPI. Ada dari teman-teman akuntan itu juga kita undang, dan ada beberapa, kalau kita lihat per hari ini sudah ada yang mendaftarkan juga. Kemudian tentunya dari pelaku ekonomi kreatif ya. Pelaku ekonomi kreatif ini kalau kita lihat kemarin ada sedikit isu menarik kan terkait dengan hak cipta lagu dan sebagainya. Lagi rame ya itu, itu kan rame juga. Itu kemarin dari Ekraf coba memfasilitasi yang seperti itu. Kelihatannya juga ada dari mereka punya asosiasi sendiri ya terkait itu, dan mereka berminat untuk mengikuti acara kita. Karena memang untuk yang IP valuation ini belum banyak ya, belum banyak, dan di dunia sendiri juga menjadi sorotan ya. Jadi lagi naik daun lah bahasanya gitu ya. Sehingga tentunya Indonesia jangan ketinggalan ya di situ. Ya, jadi terkait dengan IP valuation ini banyak yang pelaku ekonomi kreatif itu bisa mengikuti ini. Kemudian apakah pelaku ini kan bisa memang yang terjun di dunia itu, bisa juga pelaku ini terkait dengan karena ada peraturan pemerintah ya terkait dengan pembiayaan hak kekayaan finansial ini sebagai IP ini sebagai jaminan. Itu kita harapkan juga dari teman-teman kreditur ya di sini bisa perbankan atau mungkin yang lain nanti itu bisa mengikuti acara ini. Ya bahkan kita juga sudah beraudiensi dengan OJK ya untuk menyelenggarakan acara ini. Ya.
Berarti ini skalanya umum ya Pak ya, dan bahkan Iya, pastinya iya. dari internasional juga Ya, pastinya salah satunya itu nanti yang kita diharapkan lupakan ada dari internasional juga karena namanya juga Indonesia Internasional ya. Internasional Jadi ya, Pak. dari Indonesia dan internasional juga. Internasional bukan hanya sebagai speaker, tapi internasional juga nanti datang sebagai peserta Peserta. juga, Ya. ya sebagai peserta juga. Sehingga kalau kita lihat sampai hari ini banyak yang menyatakan minat ya, dan ada beberapa sudah melakukan pendaftaran juga. Bahkan dari Turki, dari China, dari Papua Nugini sebelah kita tetangga itu juga ya, Pak. tetangga. Yang paling banyak tentunya dari kawasan ASEAN ya, ASEAN, ya. itu karena kita ada ya AFA dan sebagainya itu kan di kawasan ASEAN sudah terbentuk. Cuman yang sangat menggembirakan kemarin ternyata dari Turki juga sudah mendaftar, dari China juga sudah mendaftar, itu juga kita cukup karena awalnya kita juga ini kan mengukur ini kegiatan Deg-degan gitu internasional ya, Pak, pertama ya? kali ini gimana Iya. respon dari teman-teman yang di luar ini. Ternyata responnya cukup bagus ya untuk yang dari luar negeri ya. Oke. Gitu. Kalau untuk dari akademisi sendiri seperti apa Pak? Iya, Untuk mahasiswa, mahasiswi gitu, mungkin biasanya kan anak-anak muda juga pastinya mereka pasti tertarik ya Pak gitu untuk Kita sangat mengundang ya. Ini juga nanti saya sampaikan ke Pak Budi juga. Pak Budi ada kebijakan juga terkait dengan akademisi. Mungkin bisa disampaikan Pak Budi. Ya, kan sebenarnya kita kerjasama dengan beberapa universitas MAPI selama ini, baik Untar, UGM, USU gitu ya, Sumatera Utara, kemudian ada UPN Veteran, Polban Bandung. Nah itu kita sebagai panitia ini juga memberikan kuota, ya, kuota peserta untuk mahasiswa, tentu dengan harga yang lebih bersahabat untuk level mahasiswa dan akademisi. special rate gitu ya Pak Ya, special rate. Oke. Ya. Nah ini kira-kira nanti untuk teman-teman penilai ataupun dari semuanya nih Pak ya, dari umum untuk mengetahui event ini mau diselenggarakan di mana atau kapan dan lebih detailnya itu ada di mana tuh Pak? Iya, Kita bisa cari tahunya. kita sudah menyiapkan ini ya, dari teman-teman panitia menyiapkan berbagai media untuk publikasi, mulai dari flyer, kemudian teaser. Ini tentunya kalau teman-teman yang di anggota MAPI kita akan share itu nanti di berbagai media. Yang paling mudah ya kita bisa ya search ya di website kita, ada namanya iivc.mapi.org.id. Nanti semua bisa dilihat di situ ya, mulai dari agenda acaranya, rondonya, tempatnya. Tempatnya kita di ASBSD. Jadi kalau kenapa kita pilih ASBSD juga ini untuk memudahkan lalu lintas teman-teman lah. Kalau SPSD ini kan dekat dengan bandara ya, sehingga kalau yang dari luar pulau atau luar negeri itu akan lebih mudah mendapatkan akses ya. Ya, sehingga acara ini kita selenggarakan di situ. Kemudian untuk rundown 2 hari ini juga bisa dilihat di dalam website tersebut ya. Termasuk bagaimana kalau untuk registrasi yang di luar anggota MAPI. Kalau anggota MAPI kan kita bisa masuk ke website kita, kemudian kita bisa daftar di situ. Kalau di luar MAPI nanti tentunya bisa masuk ke website dan mendaftarkan di website tersebut. Register. Oke. Itu di bulan April ya Pak, berarti Iya. udah sebulan lagi nih Iya, Pak ya? betul. Ya, betul. ya. Itu kira-kira persiapannya udah sampai mana tuh Pak dari sisi teman-teman panitia sendiri? Iya, yang pertama persiapan yang mungkin krusial ini ya, karena ini international conference dan speakernya juga banyak, sangat banyak itu. sekali. Kita penasaran Karena- speakersnya nih ya, kayaknya nih, ya, Pak. banyak sekali ya, hampir 20-an orang speakersnya, jadi cukup banyak dan apa namanya, orang-orang ini cukup dikenal ya di masyarakat penilaian secara internasional. Yaitu sehingga menghadirkan mereka kesini ini suatu tantangan tersendiri. Iya, iya, iya. Ya, kalau kita lihat per hari ini ya speakers itu sudah 80% lah confirm.
Ya, sudah 80% confirm sehingga sudah hampir final ya. Jadi speakersnya mungkin yang tinggal mungkin seperti yang keynote speak sama apa namanya, ini kan kita mengundang sekelas menteri juga. Dari 3 menteri yang kita undang, 1 udah confirm, yang 2 masih dalam pembicaraan. Kalau yang pembicara-pembicara teknis, yaitu tadi kita sampaikan sudah 80% akan menghadiri konfirmasi untuk bisa datang di ISBSD. Ya, kemudian terkait dengan venue, kalau venue ini kan lebih teknis di lapangan ya pelaksanaan. Saya rasa udah lebih siap karena di ICE ini teman-teman panitia alhamdulillah cukup berpengalaman dalam hal ini sehingga lebih siap di dalam menyelenggarakan ini. Kemudian yang mungkin agak perlu tantangan juga ini dari sisi kepesertaan. Ya, di sisi kepesertaan karena ya kita menyelenggarakan ini di bulan April. Iya. Padahal, setelah Lebaran. Ya. Setelah Lebaran, bener juga. Itu yang menarik. Iya. Jadi kita tahu bahasanya ya di Indonesia Lebaran ini kan suatu yang ada apa namanya habit kita ya di dalam ya paling tidak menghadapi Idul Fitri ini ya sesuatu tersendiri ya sehingga itu juga tantangan sehingga kami meyakini sih sebenarnya kalau dari peserta lokal kemungkinan besar akan last minute ya mereka mendaftar karena terkait dengan bulan ini itu hubungannya dengan menghadapi Lebaran. Iya. Ya, menghadapi Lebaran. Bayar Jadi THR fokus ya, Pak, ya? THR, gaji. Biasanya kalau anggota MAPI itu tertarik kalau ada CPD point tuh Pak. Yeah. Itu kita ada CPD point-nya Kak Pak? Iya. Untuk acara ini ya? Ya, Gitu. pastinya kita ada CPD point. Jadi kemarin kita diskusi dengan DPN dan komite yang ada dengan 2 hari ini kita memberikan 16 CPD point ya. 16 CPD point dengan 2 hari saya rasa cukup menggiurkan ya. untuk anggota MAPI Pak. Dan biaya international conference yang kita sampaikan untuk pendaftaran awal 2,5, kemudian yang normal nanti 3 juta. Ini kalau kita bandingkan dengan international conference yang lain ya tentunya kita masih di bawah ya, artinya masih sangat menarik lah. Sampai akhir Maret masih boleh early bird kan? Oh, ada early bird-nya ya Pak ada ya? early bird, ya. Nah tuh teman-teman itu makin menarik lagi. Ada CPD point internasional dan ada apa namanya early bird-nya gitu ya. Early bird-nya tadi sampai kapan Pak Budi? 30 Maret ya kalau nggak salah ya. Udah 2,5 ketum yang ngomong juta. semua pasti percaya kalau kayak gitu. Oke, berarti untuk pembicaranya sendiri mungkin teman-teman nanti bisa lihat di websitenya mungkin ya Pak ya. Sebagai bocoran nih ya, bocoran ini kita Bocoran Kalau bocoran berarti harus ngepek dulu. karena ini international conference jadi untuk yang panel 1 kita ada Michael Clark. Ya, itu sebagai salah satu pembicara, kemudian ada Prof. Dr. Haman Risa, ya itu juga dari Korika nanti, itu terkait dengan bagaimana penilaian itu ada artificial intelligence ya, bagaimana AI itu pengaruhnya terhadap penilaian nanti seperti apa. Itu kan tantangan kita ya. Itu terkait dengan hari pertama nanti dimoderatori oleh Bu Anis, Bu Rengganis itu sebagai moderator ya. Kemudian kalau di hari keduanya Panel terkait 2. dengan panel 2 itu terkait dengan IP ya. IP itu kita ada Andre Corius. Andre Corius ini memang dia ahli di bidang IP evaluation. Ya tentunya Andre Corius kalau di internasional itu merupakan salah satu pembicara yang ya udah kita tidak mempertanyakan lagi lah levelnya. Kredibel ya, gitu kredibel ya Pak ya. Kemudian ada Michael Kos ya, Michael Kos ini juga sama terkait dengan IP ini banyak digunakan. Bahkan Andre Corius dan Michael Kos ini sudah sering diundang juga di negara-negara lain terkait dengan
IP valuation ini. Ya, itu apa namanya nanti yang bisa beberapa speakers Spill, ya, ya, ya kita ada spill nanti speakers. karena ada 20 kita nggak menyebutkan satu-satu ini. Iya. 80% ya Iya. Pak ya yang baru confirm Iya. ya. Yang Jadi sudah tapi confirm. kalau yang tadi Enrico Rios, Mikolas ini mereka udah confirm. Insya Allah sudah Bahkan fix ya. nanti kita juga akan menyelenggarakan apa namanya sebelumnya ada PPL juga tersendiri sebenarnya. PPL apa tuh Pak? Ya, PPL terkait dengan khusus kepada IP-nya sendiri yang mengisi juga si Enrico Rios sama Michael Kos itu. IP valuation for financing Iya. untuk perbankan, Iya. apa untuk agunan ya. Untuk agunan. Jadi ya, kita sebenarnya ada dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah conference, yang satunya ini lebih kepada workshop. Workshop ya. Ya, workshop. Ini Sebelum karena ya Pak, sebelum. ya sebelumnya. Ini Sebelumnya, karena oke. mumpung pembicaranya ada di sini. Lagi pada datang Iya, ya Pak, lagi ini pada sekalian. datang. Kalau bisa Iya. seminggu Iya. kayaknya Pak. Ini karena Oke, mumpung oke. gitu. Jadi sehingga kalau kita mengundang mereka cuman 2 hari saja ini kan bahasanya eman-eman gitu. Gimana ya, Sayang Pak? Iya. sekali. Sayang sekali. Udah jauh-jauh ya Iya. Pak, susah-susah. Iya. gitu Khusus ya. memang kalau yang workshop itu Enrico Rios sama Michael Kos. Michael Kors itu mereka akan mentrain para penilai. Monggo silahkan mendaftar juga di workshop. Itu mentrain kita dalam rangka untuk ini sangu. Jadi alat nanti dihubungkan dengan ketika kita menjadi penilai hak kekayaan intelektual, penilai KI, kan harus terdaftar di Kementerian Ekraf. Nah, dari workshop itu kita mendapatkan sertifikat yang kemudian kita terdaftar di Kementerian Ekraf nantinya. Berarti ini sekalian nih bisa terdaftar langsung ya Pak ya, secara Ya, tidak ya. langsung berarti ini adalah suatu event ajang untuk penilai yang nantinya mau menilai haki gitu ya Pak ya. Iya. Itu bisa terdaftar gitu karena rasa-rasanya akhir-akhir ini di mana kita mau menilai suatu bidang keahlian tertentu kita tentunya perlu sertifikat tertentu dan berarti workshop ini ya Pak ya, Ya. bisa menjadi Ya, sebenarnya yang tepat. workshopnya pertanyaannya kan apakah hanya untuk penilai bisnis? Oh enggak. Jadi kalau penilai properti mau ikut, ya boleh-boleh saja. Mungkin ada penilai properti yang sedang tarafnya di USP, tapi belum lulus, Saya dong, atau Pak. atau di pendidikan properti yang pendidikan Yang bisnis. double ya, Pak ya. Di PDP maupun di PLP ikut workshop ini ya monggo aja nggak apa-apa. Nah nanti sertifikatnya itu ketika lulus menjadi penilai bisnis bersertifikat ini sebagai alat untuk mendaftar dan register di Kementerian Ekraf Ekraf ya. gitu. Oke. Kan penyelenggaraannya nggak terlalu sering ya karena Iya, untuk iya. trainer for trainer ini soalnya. Oh, trainer for trainer. Oke. Kalau untuk haki sendiri sebenarnya Pak, kalau Ya. ini Bapak nih keduanya nih penilai bisnis nih ya. Sekalian aja nih aku pengen tanya. Selama ini sebenarnya udah banyak belum Pak untuk penilaian haki sendiri gitu di prakteknya sendiri di penilaian kita gitu. Ya kalau ya ini pengalaman pribadi aja ya. Memang kalau selama ini penilaian kekayaan intelektual atau lebih juga bisa ke intangible valuation itu memang tidak seramai kalau kita nilai saham, nilai perusahaan gitu ya, nilai sebuah bisnis. Tapi selalu ada. Ya paling tidak 1-2 penilaian. Sebagian besar adalah untuk transaksi atau untuk laporan keuangan. Nah sekarang kan ada peraturan kekayaan intelektual itu bisa diagunkan. Nah ini ya komunitas baru, Ya, komunitas ya. baru yang boleh jadi masih perlu dijembatani dengan sebuah diskusi, pengalaman-pengalaman teman-teman penilai internasional menularkan ke kita bagaimana IP valuation untuk agunan ya. Kalau di luar negeri itu bagaimana dan seterusnya. Ini yang mungkin kita tidak atau belum
pernah mengalami untuk dalam rangka agunan. Inilah arena untuk kita selalu bertukar pikiran dan bertukar pengalaman di dalam workshop maupun di dalam conference. Itu kira-kira. Oke, kalau dari Pak Wahyu sendiri Iya, gimana? iya. Jadi sama ya. Jadi kalau penilaian terhadap HQ ini memang kebanyakan saat ini untuk laporan keuangan, ya, untuk laporan keuangan atau untuk transaksi. Menghadapi aturan yang sudah ada, sebenarnya bagaimana HQ itu bisa dijadikan jaminan. Ini pelaku usaha baik si yang buat HQ sendiri atau kreditur ini belum berani melangkah karena tidak melihat contoh yang ada nyata ini bisa dilakukan. Mungkin kalau kita apakah MAPI udah siap melakukan penilaian, kita udah siap, bahkan dari zaman Pak Budi ya udah ada ada penyusunan SPI tersendiri terkait itu. SPI 321 ya. SPI tersendiri terkait itu, sehingga standarnya sudah ada untuk penilaian. Cuman ini kenapa nggak bisa action? Itu salah satu kalau kita lihat permasalahannya adalah masing-masing pihak ini tidak melihat bagaimana ini success story-nya gimana. Masih gampang. Iya, masih gampang. Jadi polemik Success gitu story ya. ini caranya gimana sih, wong apa namanya aset yang berwujud aja dijaminkan bermasalah, ya, apalagi yang ini ada nggak bentuk ya. Tidak berwujud. Ya, ini kan jadi sesuatu yang karena kita belum mengetahui, sehingga acara ini salah satunya ini kan kita mengundang bagaimana teman-teman di luar itu menjalankan ya IP valuation ini digunakan untuk proses pembiayaan. Ya, for financing itu kan bagaimana untuk dibiayakan di IP ini dibiayai. Ya, caranya seperti apa? Ya, itu nanti kita ngikuti seminarnya ya. Gongnya nih. Iya. Berarti rasa-rasanya teman-teman perbankan juga seharusnya mengikuti ini ya Pak Iya, sebagai tentunya. pihak yang memberi kredit loh Iya, gitu ya. tentunya. Karena makanya akhir-akhir ini kita sering ya diajak berdiskusi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, kemudian dengan OJK kan bagaimana acara ini salah satunya adalah kita melihat success story yang ada di luar nanti seperti apa. Dan ini tentunya bagi teman-teman penilai di Indonesia juga satu kesempatan. Bukan hanya teman-teman penilai di Indonesia juga. Tadi kita sampaikan ada pelaku usaha ikraf ini juga sudah banyak yang tanya. Ya, jadi ada beberapa rekan kita di advisory juga mereka melihat ini satu kesempatan karena ini di Indonesia belum banyak. Ya, di Indonesia belum banyak. Bahkan teman-teman di di ASEAN itu juga cukup tertarik terkait dengan IP valuation tadi. Ya, menambahkan Pak Budi juga tadi yang terkait dengan peserta dari universitas itu kita bukan hanya universitas yang di dalam negeri saja ya, teman. Kemarin beberapa universitas yang dari Malaysia itu juga mereka menanyakan terhadap kegiatan ini. Ya, sehingga ini tentunya sangat menarik dan ya eman-eman kalau bahasa Jawanya ya, untuk dilewatkan gitu. Mudah-mudahan di podcast ini bisa jadi semacam iklan juga ya Pak ya, dan pemberi informasi juga ke teman-teman juga, terutama kita sebagai teman-teman penilai dan anggota MAPI, karena rasa-rasanya hal ini belum banyak diketahui nih Pak sama teman-teman kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari panitia sendiri juga lebih gencar untuk menginformasikannya, karena kalau aku dengar dari podcast ini benar-benar kayaknya materinya benar-benar oke gitu Pak, dan update sekali dengan latest update kita di kehidupan kita di penilai ya Pak ya gitu. Dan juga untuk AI sendiri tuh Pak, ini juga jadi pertanyaan nih Pak sebenarnya, apakah AI nantinya bisa menggantikan kita sebagai seorang penilai gitu, karena kan kalau lihat di industri yang lain sudah mostly, dan bahkan anak-anak pelajar pun, anak saya juga kadang kalau ada tugas atau apa dia sudah bisa carinya tuh di AI gitu Pak. Nah itu kan jadi ancaman juga ya buat kita gitu. Kira-kira dari sudut pandang Bapak sendiri seperti apa dari Pak Wahyu dan Pak Budi? Ya, AI itu kan sebenarnya
memudahkan, harapannya memudahkan kita di dalam kehidupan kita sekarang sampai masa depan, memudahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sehari-hari maupun kehidupan pada umumnya. Nah, ini dalam 5 tahun belakangan ini memang terasa sekali bahwa tingkat kemudahan AI itu sangat membantu. Bagaimana kemudian kita ngomong dalam bahasa Indonesia, kita tinggal rekam, sudah ada translate-nya, kita ngomong seolah-olah dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini kan bagaimana kita menggunakan AI sebagai tools, ya, kembali kepada manusianya, bagaimana kita menggunakan AI sebagai tools membantu kita, biasanya mempercepat pekerjaan, lebih akurat, nah itu kita harapannya ya, dan lebih presisi ya. Tapi tentu bagaimana untuk menjalankan ini semua cepat, tepat, akurat, terutama presisi, tapi manusia di belakangnya bagaimana menggerakkan ini secara profesional, bahwa prosesnya sudah benar dan seterusnya, tetap harus ada orang yang melakukan review, ya, bahwa AI mungkin membantu kita mempercepat prosesnya dan seterusnya, tetapi bagaimanapun juga semua inputan memasukkan program itu tetap manusianya, yang sehingga gitu menggerakkan. Ya, Pak, ya? Ketika sebuah program kemudian di suatu masa dia berhasil, di masa yang berikutnya mungkin sudah ada perubahan kehidupan atau proses penilaian dan seterusnya, programnya harus dirubah. Nah, ini kan manusia juga yang merubah. Sehingga saya pribadi tetap berkeyakinan bahwa kemajuan teknologi AI itu membantu kita untuk lebih baik di kehidupan masa yang akan datang. Ya, Pak Wahyu silahkan. Ya, yang kita harus melihat gini ya, sudut pandang kita terhadap suatu perubahan itu kan pasti ada dua hal ya. Yang satu ancaman, yang kedua opportunity. Jadi apakah ini suatu ancaman, apakah ini suatu kesempatan? Ya tentunya kalau kita tidak bisa menolak suatu perkembangan teknologi. Ya pastinya nggak bisa gitu. Bisa kegulung gitu. Iya, karena nggak ada perubahan itu kan sesuatu yang pasti, dan perubahan teknologi itu suatu kepastian. Ya, karena yang pasti itu adalah berubah. Ya. Karena yang pasti itu berubah gitu. Iya, pasti berubah. Ya, karena perubahan teknologi ya. Perubahan itu suatu kepastian, sehingga kita mestinya makanya kenapa di hari ini kita hadirkan terkait dengan penggunaan teknologi ya, bahasanya yang sekarang sudah 5.0 ya, ada AI di situ. Itu kita bisa menghadapi itu, tidak menjadikan itu sebagai ancaman, tapi menjadikan itu sebagai opportunity, sebagai suatu kesempatan yang baik ya, sehingga kita harus siap di dalam penggunaannya. Ya. Kalau kita nggak siap ya kita yang terdistrupsi kan. Gitu. Ya itu mestinya yang kita siapkan ya, sehingga melihat itu sebagai suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa kita melaksanakan penilaian ini, melaksanakan tugas penilaian ini dengan baik tentunya. Ya, jadi meskipun masih banyak yang kita benahi ya. Kalau di Indonesia ini perlu banyak dibenahi, karena kita ngomong AI sendiri kalau nggak ada datanya juga nggak bisa sebenarnya kan gitu. Padahal kita datanya baru disiapkan gitu. Ya artinya itu pembenahan yang kita lakukan. Kita lihat dari sisi positifnya tentunya dari penggunaan teknologi ini. Saya kasih contoh yang cukup menarik soal AI dan data. Nah, pada periode ini MAPI mencoba mengcapture semua data itu di dalam satu big data, baik data-data penilaian, properti, personal property dan seterusnya, itu masuk di dalam sebuah sistem big data,
Sehingga AI itu akan bekerja, menganalisa, membantu kita untuk memudahkan kita mengindikasikan sesuatu di suatu daerah, tren sesuatu properti di suatu daerah dengan lebih lebih kredibel karena yang ngeluarin mapinya. Ya, kan mapinya ya, semacam riset. Nah, di badan riset dan pengembangan itu terutama database kita ya coba kembangin, yang kita tawarkan juga kepada anggota untuk ikut berpartisipasi itu, sehingga kita tidak terkaget-kaget tahun depan, 5 tahun yang akan datang tiba-tiba udah ketinggalan kereta semua. Nah, ini kita nggak mau yang seperti itu. Maka kita mempersiapkan infrastrukturnya, dan partisipasi anggota diharapkan mampu untuk menggerakkan big data yang dikelola oleh MAPI. Itu idenya. Iya, ini jadi banyak ini kita pembahasannya ya Pak. Ya, melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana, tapi rasa-rasanya berarti bulan April mudah-mudahan jadi bulan yang dinanti-nantikan juga oleh teman-teman penilai, baik di Indonesia maupun internasional gitu ya Pak. Dan rasa-rasanya hari ini telinga kita sudah sangat cukup terupdate dari Pak Budi, baik Pak Budi maupun Pak Wahyu, untuk mengenai update terbaru dari MAPI seperti ini. Dan tentunya pasti dari MAPI sendiri besar harapan dari MAPI untuk kita sebagai anggota MAPI nantinya turut berpartisipasi ya Pak ya, dalam acara IIVC, Indonesia International Valuation Conference yang akan diadakan pada tanggal 23-24 April 2025 di ICE BSD Tangerang. Baik, berarti sekian dulu mungkin ya Pak kita berbincang-bincangnya, karena kita juga lagi puasa nih Pak. Nanti keburu maghrib kita nggak jadi buka puasa gitu. Teman-teman yang sudah menantikan dan menyaksikan podcast kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya bagi umat muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sekian dari saya, dan tentunya dari Pak Budi dan Pak Wahyu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyaksikan podcast di kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.